Halo guys, Welcome to the Pakcik. Jangan lupa nonton video ini sehingga habis Dan terus mendukung channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dalam The Pakcik dan juga Arili. Wah, Yo guys, apa kabar kalian? Nah, semoga sehat-sehat aja ya. amin. Dan semua itu terima kasih yang udah nonton bareng dengan kita, yang udah like dan dislike kita juga. Ya terima kasih yang udah dukung channel kita hingga terus berkembang ini guys. Terima kasih guys. banyak-banyak. Kalian semua luar biasa. Benar. Yes. Jadi kali ini ada sedikit penasaran ya daripada tajuk reaction kita kali ini ya Pak Cik. Yes, betul. Yaitu Kiamat Jakarta sudah dekat. Wah, wow, buka mata bilangnya. Nah, ini kita nggak tahu lagi apa konten di dalam itu, tapi tajuknya itu yang membuatkan kita udah penasaran ya. betul. Satu lagi yang kita tahu lah kan, yang macam 5 tahun 10 tahun yang akan datang ada yang dikatakan Jakarta ini bakal tenggelam katanya. Jadi perlu dipindahkan segala ibu pejabatnya pergi ke Kalimantan. Itu Ya, yang didengari lah. Tapi kalau ada tersilap fakta di sini, sila perbetulkan apa sebenarnya yang berlaku. Ya, tapi bagi aku itu cuma fakta ya. Kita nggak tahu lagi apa yang ke depan, pun kita nggak tahu apa yang akan bakal jadi ya kan. Ya betul. Gitu. So kita nggak mau buang masa, kita akan nge-react dalam 3, 2, 1 and go. Ini adalah Kampung Teko di Jakarta Barat. Sejak air menggenangi tempat ini, namanya berubah menjadi Kampung Apung. Dulu rumah-rumah berada di daratan, tapi kini di atas air. Danau ini dulunya tempat pemakaman umum kapuk, sekarang juga ikut terendam air. Bergeser ke arah utara, inilah Masjid Waladuna. Masjid itu kini berada di laut. Terakhir, orang beribadah ke sini pada 2001 saat masih menjadi daratan. Sekarang, masjid itu tak bisa digunakan. Apa yang terjadi di pesisir Jakarta menjadi sebuah petanda pelan-pelan Jakarta tenggelam. Penurunan muka tanah di ibu kota menjadi ancaman mengerikan. Buka mata guys. Jakarta perlahan tenggelam sejak beberapa dekade lalu. Penurunan muka tanah merata terjadi di hampir semua wilayah. Warna merah ini jadi pertanda banyak yang mulai tenggelam sejak 1997. 10 tahun kemudian, penurunan tanah semakin meluas, bahkan dekat Istana Negara. Di Kampung Apung, tanah turun 15 cm setiap tahun dan membuat rumah-rumah dibangun di atas air. Patok jalan ini adalah tanda bahwa kampung itu terus tenggelam sejak 2 dekade lalu. Jalanan tuh di bawah sini? Ya. 3 meter? Oh, ini mulai diratain ini kapan? Tadi ini jalan belum begini Pak. Yang depan jalannya belum gitu? Belum begini, masih hancur. Oh. Belum bagus begini lah. Belum tinggi? Belum, masih hancur. Masih di bawah? Setiap hujan banjir. Oh. Berarti tadi jalanan tuh adanya di bawah juga ya? Di bawah juga sih. Di sini ini belum udah 4 tahun yang lalu ya. 4 tahun yang lalu di tinggi ya? Itu naiknya tinggi banget emang? Jadi tinggi? Lumayan tinggi. Oh. Ini tadi kalau jalan ini adanya di bawah? Iya, di bawah. 3 meteran ya? 3 meter. Ini sisa segini nih? Sisanya ini. Di sini tanah turun sekitar 25 cm setiap tahun dan membuat wilayah itu menjadi langganan banjir. Meski tanggul terus dibangun, air laut terus menjadi ancaman bagi Allahu Akbar. warga di daerah ini. Sama Bapak nih sempat ditinggin nggak? Ini lagi renovasi sekarang ini. Tadinya semana Pak lantainya Tadinya, Pak? ya lantai dasarnya sudah habis, sudah terendam air. Oh lantainya semana Pak? Di bawah itu? Ya di bawah inilah nih. Semana Pak? Bangunan awalnya? Bangunan awalnya sebelum banjir? Sebelum banjir. Iya. Ini saya nyampain ya. Iya. Ini kan keram dasar ya nih. Iya. Nih. Oh. Nah, nih. Iya. Nih, ini udah terendam nih bangunan dasarnya. Oh. Tuh, nih dia nih. Tuh. Ini udah naikin berapa kali Pak? 3 kali saya. Bukan hanya warga pesisir berapa yang kali terancam sudah dari dinaikkan? turunnya tanah 3 Jakarta. kali guys. Lebih dari 11 juta, ya 11 juta orang yang tinggal di pedalaman, nasibnya juga dalam ancaman.
Jakarta diprediksi tenggelam pada 2050. Hampir separuh wilayahnya akan 2050. terendam air dan bibir pantai bakal sampai di dekat Istana Negara. Nah ini. Iya. Jadi ya Istana Negara itu pinggir laut sekali nanti. Karena sekarang 10%, kemudian nanti 50%, kemudian di 2050 itu 35% wilayah Jakarta atau 95% pesisir Jakarta di bawah laut. Agar nice. jadi paham apa yang sebenarnya terjadi, kamu bisa lihat ini. Ini adalah titik pemantauan penurunan muka tanah dilakukan Kementerian ESDM. Di Jakarta Utara, penurunan tanah signifikan terjadi di daerah ini, sedangkan di Jakarta Barat terjadi di sini. Dan ini adalah daerah Gambir, lokasi yang tak jauh dari Istana Negara. Di lokasi ini tanah turun 4,5 cm setiap tahun. Wah. Penurunan muka tanah juga terjadi di Jakarta Selatan dan Jakarta Timur. Ini adalah daerah di Jakarta Timur yang penurunan tanahnya paling signifikan. Wah. Sedangkan di Jakarta Selatan terjadi di daerah ini. Dan semua bermula dari sini, ketika Orde Baru berkuasa. Ini adalah area tutupan lahan di Jakarta tahun 1972. Area hijau ini menandakan Jakarta masih dipenuhi pepohonan. Tapi lihat 20 tahun kemudian, area hijau terus berkurang. Area hijau itu pun kini semakin hilang. Subhanallah. Kalau ini kita kaitkan dengan land cover, jadi bagaimana tadi ya ada proses urbanisasi di sini, kemudian penduduk tambah banyak, kemudian konsumsi air tanah tambah banyak, kelihatan bahwa ada urusan masalah urban ya, masalah dengan penurunan tanah. Ini sebenarnya berkorelasi. Jakarta berkembang dengan pesat selama beberapa dekade terakhir. Populasinya terus meningkat, tapi tak diimbangi dengan kebutuhan air. Bagan ini adalah akses warga Jakarta terhadap air bersih. 12% pada 1950 dan baru 57% sampai 2019. Banyak warga yang tak memiliki akses air bersih kemudian menyedot air tanah untuk bertahan hidup, seperti yang terjadi di Kampung Apung. Kalau air bersih juga susah. Air bersih ya sekarang mah ada tukang airnya. Kalau air buat minum ada. Iya. Oh. Air- Kalau air buat nyuci, Buat nyuci di belakang air Pak. ngebor tuh. Ngebor. Oh, Tapi nggak bisa diminum ya? Ya enggak lah. guna itu. Oh, limbah. Bah, Oh, airnya. Bau ya, Bu ya? Oh. buat piye. Penyedotan air tanah jelas membahayakan Jakarta. Sebagai ilustrasinya, kamu bisa lihat efek eksploitasi air tanah antara Jakarta dan Tokyo. Di Tokyo ketika penggunaan air tanah dihentikan, laju penurunan tanahnya juga ikut berhenti. Oh. Tapi lihat Jakarta, karena penggunaan air tanah masih terjadi, permukaan tanah terus turun hingga saat ini. Ini contoh ya bagaimana di Tokyo nih Iya. ketika air tanahnya berhenti diambil, ada recovery, berhenti. Penurunan muka tanahnya itu berhenti ya. Ya, kemudian ini turun lagi. Ini kenapa berhenti? Karena masih musim perang. Perang Karena tahun kedua. 40 ya, pulang ke negeri. Buru-buru ada yang mandi nih. Iya. Terus ini lagi kemudian di tahun 60-an sadar bahwa di sini ada banjirop di Tokyo ya. Akhirnya mereka memberhentikan eksploitasi air tanah, recovery si airnya, si subsidinya berhenti. Tokyo mampu menghentikan laju penurunan tanah dengan menyediakan air bersih bagi warganya. Wow, Tapi di laju. Jakarta, berkali-kali ganti gubernur, pemerintahnya sibuk membendung laut. Seperti di Muara Baru, tanggul dibangun tapi tak pernah menyelesaikan masalah. Ya, air tuh nggak setinggi inilah, nggak separah Iya. sekarang ini kalau rob ya. Iya. Asal muasalah tanggul pertamanya itu tinggi 1 meter. Nah, setelah 1 meter air rob luber, ditambahlah tanggul bronjok. Iya. Nah, diisi batu. 2 tahun kemudian rob lagi, tumpah lagi air, ya dibangunlah tanggul ini. Kini tanah Jakarta perlahan tenggelam selama air tanah terus dieksploitasi. Jika tak ada solusi, bukan tak mungkin Jakarta benar-benar terendam. Wah. Oh,
Terima kasih buat narasi newsroom atas video yang bukan saja video tentang teori tenggelamnya, tetapi tentang interview rakyatnya sendiri juga. Ya benar. Makanya itu bagi aku ini bukan main-main guys. Betul. Ini ini butuh solusi yang besar ini. ya betul. Karena Sebab- dampaknya itu nggak main-main, benar. Ya, kita itu juga berharap semuanya yang terbaik ya, karena kalau bisa pemerintah itu cari solusi yang terbaik dan Yes, betul. masyarakat itu harus dukung guys. Ya, bukan untuk kepentingan pribadi tapi untuk kepentingan bersama. Nah, gitu. Ya, contoh Jadi yang apa yang terbaik. kamu dapat? Ah, Apa yang kamu dapat daripada video ini? yang aku dapat berdasarkan video ini ialah pengajaran untuk dedikasi diri sendiri dan juga untuk pemimpin bersama-sama bekerja sama untuk selamatkan kawasan Jakarta itu. Tidak kira dimanapun, tapi konsepnya tetap sama juga. Dan bagi aku ada 3 penyebab di sini ya, benar. Ya. Pertama sekali yaitu masyarakat itu sering ambil air dalam tanah, ya. Jadi tanah itu semakin hari semakin menurun, ya kan? Kedua, ekosistem, kurang pepohonan, ya. Karena nggak ada base gitu di tempat itu. Dan juga yang ketiga itu kurang perawatan dari segi kebersihan, ya. Yes. Karena itu bagi aku impact terhadap suatu kawasan itu sangat tinggi ya untuk keadaan di tempat itulah. Tapi bukan itu saja. Maksudnya di sini kalau kita ceritakan tentang rakyat sendiri buat masalah, sebenarnya tidak. Karena rakyat itu sendiri tidak mempunyai pilihan. Jadi mereka terpaksa mengeluarkan solusi mereka sendiri. Sekadar yang termampu bagi mereka. Itu yang sebab orang ingin apa? Orang ingin survive. Disebabkan itu perkara ini berlaku lah. Kita tidak boleh salahkan sesiapa pun kecuali yang susah benda ni. Terlalu complicated. Ya benar, terlalu complicated ya. Dan juga yang memberikan efek lain itu bangunan-bangunan besar dibuat juga. Yes, betul. Ya, dan juga massive development. Ya, kurangnya tanah tempat yang seperti pepohonan itu. Dan ini juga salah satu ya, yaitu terlalu banyak populasi di suatu tempat. Ya, ini fakta ya. Ya. Dan juga, satu lagi yang dikatakan tadi, Tokyo berhasil menghentikan laju penurunan tanah karena governmentnya pantas memberikan air bersih kepada rakyat, supaya rakyatnya sendiri berhenti menggunakan tanah itu. Ya. Dan juga secara keseluruhannya ya, ini bukan saja buat di Jakarta tapi di seluruh negara bagi aku ya, karena air itu setahun akan menaik karena ya kita harus tahu karena ekosistem dan juga es kutub di kutub utara itu mulai cair guys. Nah ini bukan disebabkan oleh kepanasan global, tapi kepanasan global itu adalah daripada tangan kita sendiri juga. Ya betul. Nah ini solusinya adalah kita ini sebenarnya kena bersatu hati dan kena bersama-sama membendung kegiatan seperti itu ya kan. Tapi ya itu malah soalnya kalau dipikirkan kembali ya Pak Ci, ini sebenarnya tekanan juga buat kita ya sebagai rakyat sebenarnya. Bukan saja kita ambil air di tanah, bukan saja kita itu nggak ada pohon, itu semua itu karena semua itu tekanan daripada pemimpin juga ya. Nah jadi pasti ada solusi lah. Ya betul. Tapi bukan pribadi ya, tapi ini solusinya senang saja, yaitu bersama-sama itu guys, tim gitu, saling bantu membantu, jangan ada yang nggak mau, ada yang nggak mau gitu. Ya betul.
Sebab Ya. semua pun kadang-kadang tidak boleh salahkan mana-mana pihak juga. Kadang datang daripada diri kita sendiri juga. Tapi Ya. kita tidak berada di situasi mereka, jadi kita sendiri pun tidak tahu. Ya, Susah benar. untuk dibahaskan benda ni sebab dia terlalu banyak pihak. Ya. Ah, Wah guys, tapi alhamdulillah beruntung banget dapat pengetahuan seperti ini ya. yes. Ini juga boleh dijadikan pelajaran, jadi manfaat buat kita yang nggak tahu jadi tahu ya. Dan yang berada di sana ya kita doakan semoga semuanya baik-baik aja ya. Amin. Jaga diri kalian ya. Berpikirlah ke depannya apa yang harus dilakukan ya. Nah gitu. Betul. Supaya kita itu enggak ini kan cuma fakta, itu aku nggak percaya ya, bukan nggak percaya cuma ini kan fakta teori gitu. Nah pasti ada, setiap problem itu pasti ada cara untuk menyelesaikannya kan. Benar. Nah, wow, so guys, jaga diri kalian ya. Yes. Nah, jadi tanamlah pohon Sebanyak yang mungkin. sebanyak yang mungkin. Seriously, this is not a good news ya bagi aku. Ya. Nggak banyak yang perlu kita nggak tahu mau bahas apa ya. Nah, karena itulah, kita nggak mengalami, kita nggak merasai, jadi kita itu cuma dapat berbahas tentang teori-teorinya aja. Betul. Seperti yang kita tahu, Jakarta ni merupakan a great city. Yes, benar. Bandar yang memang hebat bagi Metropolitan kami. Ya, bandar metropolitan, tetapi kadang-kadang ada yang di belakang tabirnya kita sendiri tidak perasan apa yang berlaku. Ya, tapi itu nggak perlu dibahas lah ya. Ya, betul. Yang tahu aja yang tahu gitu. So guys, mungkin itu saja ya. Terima kasih yang udah nonton bareng bersama kita ya. Terima kasih yang udah like dan juga dislike, yang udah komentar ya. Terima kasih atas video ini juga. So ini benar-benar membuatkan satu pelajaran yang sangat bagus ya. Yes. So mungkin itu saja buat video kita untuk kali ini, Baci. Yes, itu saja pada kami berdua. Sekiranya ada sebarang kesilapan daripada kami minta maaf banyak-banyak. Kalau kami ada tersilap kata-kata itu, ya benar-benar harap dimaafkan. Jadi guys, itu saja pada kami dua. Thank you very much for watching. See you for the next video. Assalamualaikum, bye bye.